Jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Anak Blessing. Sebelum kita mulai acara devotion ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Sampai dengan hari ini Tuhan, kalau kami bisa semuanya karena Engkau ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dan juga terbatas Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, devotion kali ini dengan tema nilai-nilai kekristenan. Dan saya mau bagikan dengan tema yaitu lebih spesifiknya yaitu tentang mengampuni. Ayatnya di mana? Yuk kita buka sama-sama. Saya akan bacakan di dalam Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, ini adalah perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri waktu di atas kayu salib ya Bapak Ibu ya. Kita semua pasti tahu nih Bapak Ibu ya. Nah begini Bapak Ibu, yang menariknya gini Bapak Ibu. Satu kali ada seorang teman tanya sama saya gini Bapak Ibu ya, tentang pengampunan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia begini Bapak Ibu, ngomong, "Iya Pak, Tuhan Yesus enak Pak, pasti bisa ngampuni, kan dia Tuhan. Nah kalau kita kan bukan Tuhan." Nah lalu yang pertanyaan kedua dia juga katakan begini, "Lalu bagaimana Pak? Kalau ini kan Yesus dalam konteksnya kan belum tahu, dalam artian gini, kalau yang menyakiti kita, orang Kristen bagaimana Pak? Apakah ayat itu masih tetap berlaku?" Nah ini Bapak Ibu ya, pertanyaannya menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya katakan pada teman saya Bapak Ibu, yang pertama, karena dia Tuhan, makanya dia bisa melakukan ini. Justru saya tanya balik sama teman saya, justru kalau Yesus itu Tuhan, dia bukan hanya cuma nanggung gitu. Maksudnya apa ya Bapak Ibu ya, cuma setengah-setengah. Bisa aja dia lepas dari kayu salibnya dan menghukum yang di bawahnya juga bisa Bapak Ibu. Tapi dia tidak lakukan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus mau konsisten dengan setiap apa yang diucapkannya Bapak Ibu. Kalau kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu ya, kita ini kan sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kata arti Kristen itu dalam arti kata bahasa Yunani yaitu Kristianos. Itu artinya pengikut Kristus Bapak Ibu. Perhatikan ya, kalau berarti kita pengikut Kristus, berarti Kristus itu punya sesuatu yang untuk diteladani. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita Bapak Ibu. Kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena mengampuni ialah kehendak Tuhan. Ayat yang setara dengan tadi Bapak Ibu dikatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah ini Bapak Ibu ya, jadi jelas sekali Bapak Ibu, ini kehendaknya Tuhan untuk mengampuni. Nah sebagai ayat lagi Bapak Ibu, satu ayat yang menyatakan konsistensinya Yesus Bapak Ibu. Ini pernyataan juga Yesus, ucapan Yesus sebelum Yesus disalib, yaitu di dalam Matius 5 ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi Bapak Ibu dari dua ayat ini Bapak Ibu, Yesus itu konsisten Bapak Ibu dengan ucapannya. Nggak mungkin sebelum disalib dia ngomongnya mengampuni, tapi setelah di atas kayu salib dia beda lagi. Itu bukan cirinya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus kita adalah seorang teladan sejati yang patut kita contoh. Kalau kita ngomong nih Bapak Ibu ya, kita ngomong tadi orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus sejati, berarti mau tidak mau maka kita harus mengampuni. Karena pengampunan ini Bapak Ibu, mengampuni orang lain ialah kehendaknya Tuhan sendiri. Bagaimana jika yang melakukannya orang Kristen Pak? Padahal dia tahu loh Pak, tapi mengapa kok sampai menyakiti kita? Nanti di akhir devotion ini Bapak Ibu saya akan berikan satu contoh yang menarik juga Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya berbicara begini Bapak Ibu. Kalau masih ada orang Kristen yang masih menyakiti, berarti dia bukan Kristen Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seorang Kristen sejati, dia tahu Bapak Ibu, inti ajaran dari Yesus itu adalah apa Bapak Ibu? Kasih. Ya Bapak Ibu ya, kasih. Kalau di dalam hatinya dia ada kasih, maka pasti di dalam hidupnya tidak akan menyakiti orang lain. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni
sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ini adalah perikop di atasnya, yaitu tentang doa Bapa kami. Bapak Ibu, yang menarik gini Bapak Ibu, di ayat 12 di sana jelas-jelas dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika kita mengampuni itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak taat, berarti kalau doa kita balik aja Bapak Ibu. Doanya gimana? Jangan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahaya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu. Kita mau belajar menjadi orang Kristen yang taat. Sebagai bukti ketaatan, kita harus mengampuni Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni? Yaitu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ayatnya di mana? Di dalam 2 Korintus 2 ayat 7 Bapak Ibu. Di sana perikopnya dikatakan harus diampuni orang yang bersalah. Di ayat 7, 2 Korintus 2 ayat 7 Bapak Ibu ya. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Perhatikan kata jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Berarti Bapak Ibu, ketika kita tidak mengampuni orang, hidup kita bisa binasa. Karena apa? Karena kesedihan yang terlampau berat. Saya tutup devotion kepada kali ini Bapak Ibu dengan satu aplikasi contoh yang tadi saya ucapkan di awal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, setelah Perang Dunia II Bapak Ibu, Jerman itu ada namanya tembok pemisah Bapak Ibu. Sebelumnya Jerman itu namanya Berlin Barat dan Berlin Timur. Karena mengapa? Pada waktu Perang Dunia II itu peta dunia dikuasai oleh 4 negara besar Bapak Ibu. Yang pertama Amerika, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, di bagian Jerman Barat Bapak Ibu ya. Jerman Barat itu dikuasai oleh 3 tadi Bapak Ibu ya. 3 yang terbesar yaitu dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sedangkan di bagian Jerman Timur Bapak Ibu dikuasai oleh Uni Soviet Bapak Ibu. Lalu di antara mereka Bapak Ibu ada namanya tembok penghalang Bapak Ibu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tembok penghalang ini untuk menghalangi supaya rakyatnya Jerman Barat gak bisa ke Jerman Timur dan Jerman Timur gak bisa ke Jerman Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang menarik gini Bapak Ibu ya. Satu kali Bapak Ibu, ada satu kejadian yang menarik Bapak Ibu. Nah, Jerman Barat ini Bapak Ibu, Jerman Barat ini hidupnya berkelimpahan Bapak Ibu. Sedangkan di Jerman Timur hidupnya penuh kekurangan. Jadi Bapak Ibu, tiap hari yang dilemparkan Jerman Timur ke arah Jerman Barat itu sampah-sampah Bapak Ibu. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, yang dilemparkan sampah-sampah. Lalu responnya Jerman Barat penduduknya bagaimana Bapak Ibu? Ada seorang penduduk Bapak Ibu ya. Mungkin saya yakin dia seorang Kristen sejati Bapak Ibu ya. Ketika Jerman Timur penduduknya melemparkan sampah, tetapi penduduknya Jerman Barat, Bapak Ibu tahu yang dilemparkan apa Bapak? Dia bukan melemparkan sampah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, dia melemparkan makanan. Dia melemparkan kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, susu, semua produk makanan dilemparkan ke sana Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, menariknya ini Bapak Ibu. Ketika satu orang melihat Bapak Ibu, maka teman-temannya lain juga ikut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ini kejadian bukan cuma 1 hari loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Jerman Timur itu tiap hari melemparkan sampah Bapak Ibu ke arah Jerman Timur. Maaf, Jerman Timur melemparkan sampahnya ke arah Jerman Barat. Tetapi Jerman Barat Bapak Ibu melemparkan tadi Bapak Ibu sesuatu yang positif ke arah Jerman Timur. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Nilainya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat, Jerman Timur tidak punya apa-apa. Yang dia punya di dalam hidupnya cuma sampah. Makanya dia bagikan sampah. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Jerman Barat penduduknya punya sesuatu yang beda yang tidak dimiliki oleh Jerman Timur. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia memiliki kasih Bapak Ibu. Makanya penduduknya Jerman Barat melemparkan makanan, melemparkan yang lain-lain Bapak Ibu untuk kebutuhan hidup sehari-hari Bapak Ibu. Ini jelas sekali mencerminkan apa Bapak Ibu?
Mencemnya gini Bapak Ibu ya, gampangnya gini Bapak Ibu. Ada dua orang Kristen Bapak Ibu. Yang satu benar-benar Kristen dan satunya Kristen tanda kutip Bapak Ibu. Cuman tahu toh. Tapi sayangnya dia tidak menjadi pelaku firman Bapak Ibu. Kalau cuman sekedar tahu toh, seperti tadi perkataan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau iman kita cuman tahu toh Bapak Ibu, seperti Jerman Timur. Jadi yang kita lemparkan ialah yang jelek-jelek, yang negatif kepada orang lain. Tetapi kita menjadi pelaku firman, beda lagi Bapak Ibu. Yang kita kasih, yang kita bagikan kepada orang lain, yaitu kasih tentang ajarannya Yesus, tentang hal-hal yang berkualitas seperti yang Yesus ajarkan kepada setiap orang Kristen yang benar-benar menjadi pengikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari devosi kali ini Bapak Ibu? Belajar mengampuni Bapak Ibu. Karena kita ini menjadi pengikut Yesus yang sejati Bapak Ibu. Kita mau belajar mengikuti nilai-nilai teladan dari Yesus Kristus. Belajar untuk mengampuni. Pak, tapi ini ngampuninya seringkali loh Pak, dia membuat saya sakit hati. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan kita sudah mengampuni, orang itu tidak mau mengampuni kita? Biarkan Bapak Ibu, biarkan orang itu Bapak Ibu. Yang penting bagian kita sudah lakukan, kita sudah mengampuni. Biarkan bagiannya dia sendiri dengan Tuhan. Yang penting kita mau belajar mengampuni. Dan yang lebih lagi Bapak Ibu, lebih dalam lagi Bapak Ibu, ketika kita mengampuni, kita harus melupakan kesalahan orang tersebut Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengampuni tapi masih kita ingat-ingat Bapak Ibu. Itu namanya belum mengampuni Bapak Ibu. Ketika kita mengampuni, kita melupakan semua apa yang dia perbuat. Karena apa? Yesus memberikan contoh teladan tadi Bapak Ibu. Karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Biarlah setiap kita Bapak Ibu, ketika ada orang menyakiti kita, kita ingat perkataan Yesus. Yang tadi Bapak Ibu yang katakan di atas kayu salib. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita dengan Bapak Ibu ya, dengan motivasi yang benar, kita bisa mengampuni orang tersebut Bapak Ibu. Yuk mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada kali ini ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami ya Tuhan, belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti Tuhan. Walaupun berat bagi daging kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan. Dan ketika kami mengampuni Tuhan, kami percaya itu untuk kebaikan diri kami sendiri. Roh Kudus, biar kiranya Kau sendiri yang mengingatkan dan juga menuntun jalan kami, supaya hidup kami ke depannya boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.